Mundur supaya nggak kena masuk karang. Wih, ini kalau dia gigit nih. Mantap! Ah, gitu dong. Halo pemirsa Mancing Mania, kali ini kami akan mengeksplor kawasan Halmahera yang belum pernah kami datangi. Sebagai kawasan yang dilalui jalur migrasi ikan-ikan besar, Halmahera selalu menarik bagi para pemancing baik dalam maupun luar negeri. Ini kita sekarang lagi ada di Maluku Utara, tepatnya di Halmahera Timur. Kita mau coba nih, ada satu sungai Seipo katanya. Ini katanya jarang pemancing ke sini. Kita mau coba target kita ikan freshwater. Mungkin black bass-nya masih ada. Oke, kita lihat. Tapi karena cuaca tiba-tiba memburuk, kami memutuskan untuk menyisir pesisir yang tak jauh dari daratan utama. Jangan salah mas bro, walau hanya di garis pesisir, Halmahera masih memiliki kawasan yang sangat potensial. Berangkat dari kampung kecil di ujung jalan, kami memulai ke spot-spot yang informasinya terdapat karang dangkal tak jauh dari tepi. Lokasi karang yang sehat akan menjadi tempat tinggal banyak ikan kecil dan plankton sebagai dasar rantai makanan. Dan ikan predator yang cenderung lebih besar akan mengelilingi gugusan karang menunggu ikan kecil yang lengah. Mari kita coba mas bro, lempar! Baru saja tiba di karang pertama, Janvo sudah berteriak strike. Tapi sayang, ia kalah cepat dengan ikan yang membawa umpan bersembunyi di dalam karang. Hingga tali putus tergesek tajamnya tepian karang. Mengetahui lokasi Janvo putus, saya akan mencoba di titik yang sama. Karena jika ikan yang menyambar berukuran sedang, mereka akan hidup bergerombol dan pasti salah satu dari mereka akan tertarik dengan umpan buatan kami. Strike! Mundur supaya nggak kena masuk karang. Ini ikan kecil saja. Iya, mubara itu. Mubara kecil. Baik, mubara lihat. Ya, travel. Walau ikan yang menyambar berukuran tidak besar, tapi jika kita menggunakan piranti menengah hingga ringan, sensasi yang didapat tidak kalah mengasihkan. Mantap! Saya gini pas nih untuk light popping, pas gini. Orang sini bilang ikan apa ini? Ikan mubara. 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 Kalau di Indonesia Timur dia nyebutnya mubara nih ikan travel ini. Travel kue gerong. Dia bukan GT nih. Ini jenis travel apa nih? Silver travel ini, tapi bukan giant. Mancing mania. Mantap! Ah, gitu dong. Jadi kita lepas kah? Hah? Makan dulu ikan bakar saja. Hah? Ikan bakar makan siang. Susahnya kadang-kadang kalau mancing sama di nelayan-nelayan yang memang dia peruntukan ikan-ikannya kurang, mereka katanya sedih kalau kita lepas. Dan ini kan pertama, jadi saya minta maaf, ini tidak kita rilis. Mereka minta katanya. Mereka udah janji. Tidak dapat yang kedua lah kita lepas. Setelah satu berhasil landed, saya yakin masih ada anggota gerombolan yang lain yang menunggu di bawah. Seperti perkiraan saya, strike. Kita light popping. Mungkin ini juga jadi Dalam dangkal. kue kecil lah.
Barang. Mau bara, ikan mau bara kan? Dia mau terlepas, mau terada. Dia di bawah ini. Iya. Wih, ini sudah gede ini. Angkat ke tinggi-tinggi, kasih lihat kamera itu. Kasih lihat, kau bilang apa ini namanya? Bobara. Mau bara? Iya, ini orang Halmahera bilang ikan bobara. Ya. Sama Kue gerong, travel dia. Dia white tape nih. Dia white tape ini. Ini ada putih di ujungnya. Ini banyak sekali bergerombol-gerombol, banyak sekali. Tapi ini lagi-lagi mereka minta katanya mau dibawa pulang untuk istrinya. Oke, sekarang lagi saya lagi di Maluku Utara, tepatnya di Tidore. Saya mau rencana mau ikut sama nelayan sini. Katanya sekarang lagi musim ikan julung-julung, cendro, ikan cendro. Jadi kita mau coba sekarang ikut nelayan. Kita naik bentor. Oke Pak, jalan Pak. Bukan membaik, cuaca dalam beberapa hari terakhir malah memburuk, memaksa kami untuk mencari lokasi lain yang terlindungi dari angin yang berhembus kian kuat. Setelah kami cek, Tidore merupakan solusi yang menjanjikan. Hanya berjarak 10 menit menggunakan speedboat menyeberang dari kota Ternate, Tidore memiliki sejarah panjang tentang penjelajahan lautnya dan perluasan kekuasaan. Konon kerajaan Tidore menjelajah hingga sebagian Papua bagian selatan. Saya mau ikut nelayan ini. Tapi nelayan ini mereka jaring ikan cendro sama ikan julung-julung. Tapi kalau mungkin saya mau juga mau mancing, tapi kita mau lihat. Dia katanya agak unik nih cara mereka jaring. Dalam satu kapal yang tidak terlalu besar, sudah terdapat lebih dari 8 orang di sana. Waduh, apa cukup kapal itu ya Mas Bro? Selama kapal berjalan menyusuri tepi pantai, mata setiap orang yang ada di kapal selalu mencari tanda-tanda ikan di kulit air. Jika salah seorang melihat, dia akan langsung memberi tanda ke motoris. Itu daun. Daun kelapa. Biar apa? Biar apa dilempar itu? Ikan timbul. Kenapa ikan timbul? Dia main-main di daun. Oh gitu. Saya baru tahu dia ternyata dia kalau mamanya ada ikan cendro, dia tadi lihat ada gerombolan ikan cendro lagi schooling di situ. Dia lempar daun-daun kelapa. Katanya mereka daun kelapa mereka itu, jadi mereka ikannya timbul naik ke atas. Dia bermain-main di antara potong-potong daun kelapa. Belum berapa lama salah seorang memberi tanda dan langsung kapal berjalan mengelilingi gerombolan ikan. Anjing, itu boleh bawa. Nih, jadi daun kelapanya dipotong-potong begini, Iya. potong-potong segini, terus mereka lempar di antara kerumunan ikan-ikan julung-julung itu. Nah, katanya ikan julung-julungnya tidak lari, dia bermain di sekitar daun-daun ini nih. Sambil menebar daun kelapa kering, lagi-lagi semua mata mencari tanda di mana ikan-ikan timbul. Jadi ikan-ikan julung-julung sama ikan cendro ini, dia targetnya dua, ikan cendro sama julung-julung. Jadi ikan ini dia ikan pelagis, dia bermain di sekitar di atas karang-karang dangkal. Tapi dia mobile, dia pelagis dia. Ini dia lagi dia kepung, diputar. Kalau mereka sudah yakin ada ikannya, baru mereka lepas jaringnya. Setelah terlihat tanda ikan main di daun-daun yang ditebar, segera jaring dan orang diterjunkan ke laut, membentuk lingkaran besar yang akan membentengi pergerakan ikan. Begitu ujung bertemu ujung, mesin kapal mulai dimatikan dan berganti tenaga manusia yang menarik tali jaring hingga lingkar jaring mengecil. Jadi setelah ikannya di tengah, tadi mereka lempar-lempar daun itu supaya dia tahu bahwa posisinya ada di situ dia. Dia lingkar terus tadi di mulutnya dia lempar-lempar batu supaya
ikannya jangan lari keluar. Terus ada beberapa ABK yang turun, dia pukul-pukul supaya ikannya ke tengah, jangan sampai keluar. Sekarang sudah terlingkar dia ini, tinggal tarik nih. Kita lihat hasilnya. Berat menarik ini. Jaring lingkar yang awalnya hanya berbentuk pagar keliling akan berbentuk seperti mangkuk besar ketika tali di bawah sudah mulai ditarik, agar ikan tidak lari ke bawah. Setelah 30 menit menarik jaring yang sangat berat, akhirnya hasil mulai terlihat. Wow, mantap! Ini ikan julung-julung. Ini kecil nih, biasanya ada lebih besar lagi. Ini berjulung-julung, cenderonya lebih besar lagi, cuman belum ketemu kita. Ini julung-julung nih, ya kalau julung-julung dia ininya yang bawah lebih panjang, tangan bawah lebih panjang dia. Seperti kebiasaan orang timur, salah satu bagian favorit dari ikan ini adalah matanya. Jika dimakan mentah-mentah, kita bisa merasakan makanan seperti jelly yang terasa creamy, sangat liar. Jadi kayak agar-agar dia. Wow, saya kira saya sendiri, tapi ternyata semua sedang sarapan ikan mentah di buritan kapal. Nggak ada amis-amisnya, nggak ada amis-amisnya, nggak. Iya. Oh, biasa emang begitu makan kita ya. Kaki sedikit ya. Ya. Ini semakin mantap loh. Mantap ya. Setelah semua kenyang, kapal mulai berjalan menyisir garis pantai. Tidak butuh waktu lama, seorang ABK memberi tanda penampakan ikan. Langsung satu persatu awak kapal terjun ke laut. Sebagian lagi menebar pukat mengelilingi rombolan ikan. Dan rutinitas terulang lagi. Menarik jaring. Semangat mas bro! Ikan cendro nih, ini banyak sekali. Cuman ini size-nya katanya dia bilang belum terlalu besar. Ada yang lebih besar lagi, ini belum musimnya. Ini belum besar nih. Ini ikan-ikan dia predator nih. Dia pelagis, dia ada di permukaan. Ini hampir semua di pinggir-pinggir pantai, karang-karang dangkal ini banyak nih. Ini nih, dia kejar-kejar umpan. Ini dia jaring ya, bukan dia pancing. Semua mancing, tapi dia bilang ganggu. Mereka mau jaring katanya. Udah, saya tidak usah. Fungsi utama mulut panjang ikan cendro adalah untuk berburu mangsa. Bentuk tubuh yang panjang mirip peluru dengan mudah memperoleh kecepatan yang melebihi korbannya. Ketika ikan umpan sudah dalam jangkauan, ia akan memotong korbannya dengan gigi tajam yang tersusun sepanjang mulutnya. Dan dengan mudah memakannya. Wih, ini kalau dia gigit nih, ini banyak orang yang udah robek. Lumayan kena robek, kena giginya nih. Giginya nih,